I got the land with the best views in Kintamani. What are you building? I got the land with the best views in Kintamani. What are you building? If you're a true developer, this is the place to buy. With the most spectacular views of the entire island of Bali. This is super unique. You have your Mount Batur in front of you. You got here the lake. You got so much activities. This is your opportunity. 54R, freehold, reach out. Setelah 2 kali tidak memenuhi panggilan imigrasi, petugas akan mendatangi tempat tinggal warga negara asing berinisial SR yang videonya viral lantaran menawarkan tanah seluas 54 are di kawasan Kintamani, Bangli. SR diketahui masuk Indonesia dengan visa investor. Pihak imigrasi sedang mendalami izin yang bersangkutan, termasuk aktivitas promosi dan jenis usahanya. Pihak imigrasi kelas 1 TPI Denpasar telah 2 kali melayangkan surat panggilan terhadap WNA yang videonya viral lantaran menawarkan jual beli tanah di kawasan Kintamani, Bangli, Bali. Yang bersangkutan diketahui berinisial SR, namun WNA tersebut memilih tidak menggubris surat tersebut sekaligus absen memenuhi panggilan klarifikasi. Pihak imigrasi akan mengunjungi tempat tinggal WNA bersangkutan dan memasukkan namanya ke daftar SOI atau Subject of Interest. Yang bersangkutan dengan inisial SR, umur 34 tahun, dengan menggunakan kitas investor, yang bersangkutan adalah warga negara Amerika. Iya, ini pemanggilan kedua, tanggal 3 Agustus kami melakukan pemanggilan kedua ke pihak yang bersangkutan dan ke pihak sponsornya. Selanjutnya jika yang bersangkutan tidak datang, apa yang dilakukan? Pihak imigrasi akan mendatangi tempat tinggalnya untuk meminta yang bersangkutan untuk klarifikasi, dan yang bersangkutan sudah kami masukkan ke dalam daftar pencarian, yaitu SOI, Subject of Interest. Jadi apabila yang bersangkutan berurusan dengan keimigrasian, mau dia mau berangkat, pihak bandara akan menunda keberangkatan yang bersangkutan dan berkoordinasi ke kantor imigrasi Denpasar. Itu upaya-upaya kami di imigrasi. Artinya sampai saat ini dipastikan yang bersangkutan masih di wilayah Bali, Pak? Ya, untuk saat ini dipastikan yang bersangkutan SR masih berada di wilayah Bali. Makanya kami nanti dari pihak imigrasi, pihak Intel Dakim mengkonfirmasi hal tersebut. Apa izin dia itu sampai dia berani mempromosikan tanah seluas 54 are. Kami akan memeriksa juga izin yang diberikan oleh BKPM, usaha apa saja, apakah termasuk mempromosikan atau tidak. Apabila dia usahanya tidak ada dalam dunia promosi atau marketing, ya kami beranggapan dia sudah menyalahgunakan izin tinggalnya. Namun apabila dia diberikan untuk izin untuk itu, ya kami akan menghormati izin yang diberikan oleh instansi terkait. Sebelumnya, viral di media sosial video yang memperlihatkan jual beli tanah oleh warga negara asing atau WNA di Bali. Pada video itu terlihat seorang WNA sedang mempromosikan sebidang tanah di kawasan Kintamani, Bangli dengan disertakan tulisan 54 are of land for sale in Kintamani, Bali. Laporan Tim Liputan Denpasar, Bali, Garuda TV.
Satu lagi upaya penyelundupan narkoba jaringan internasional berhasil digagalkan BNNP Bali bersama jajaran Bea Cukai. Para pelaku coba mengecoh petugas dengan modus menginjeksikan barang haram ke dalam onderdil bekas yakni knalpot sepeda motor. Modus penyelundupan narkoba dengan menggunakan suku cadang kendaraan kembali diungkap petugas. Tim Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Bali bersama Kanwil DJBC Bali Nusra berhasil membongkar jaringan narkoba asal Kamboja yang menyamarkan barang haram di dalam knalpot sepeda motor bekas. Berawal dari analisa informasi paket mencurigakan asal Medan, petugas melakukan teknik kontrol delivery. Petugas berhasil menangkap seorang pemuda berinisial GAS alias Boeing di Jalan Taman Pancing Denpasar sesaat setelah menerima paket tersebut. Saat penggeledahan di depan saksi masyarakat, petugas menemukan 19 paket cartridge vape berisi etomidate dan 11,12 gram ganja yang disembunyikan di dalam knalpot motor. Petugas kemudian mengembangkan penggeledahan ke kamar kos pelaku dan menemukan 44,5 butir ekstasi serta 3 saset cairan happy water. Dari hasil pemeriksaan, tersangka dikendalikan oleh seorang pria berpanggilan Sangap yang berada di Kamboja. Kami mendapatkan dengan modus yang nantinya akan kita bisa lihat dibungkus dalam pengiriman dari Medan ke Pulau Provinsi Bali berupa knalpot yang isinya begitu kami buka ada kurang lebih 19 cartridge dan beberapa happy water, berikut cannabis dan beberapa butir ekstasi. Ini merupakan sebuah informasi yang baik juga dari masyarakat bahwa BNN Provinsi Bali terus berkomitmen untuk memberantas, memerangi narkoba. Sekali lagi terima kasih Bea Cukai, masyarakat, dan otoritas Bandara Ngurah Rai. Terima kasih. Pengungkapan kasus ini merupakan sinergi antar instansi untuk menjaga Bali dari peredaran gelap narkotika. Kini tersangka bersama seluruh barang bukti telah diamankan di kantor BNNP Bali untuk proses hukum lebih lanjut. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV.
Badan Karantina Indonesia melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Wilayah Kerja Gilimanuk, Jembrana, Bali berhasil menggagalkan pengiriman ilegal ratusan burung tanpa dokumen karantina yang akan dikirim dari Bali menuju Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini dilakukan petugas karantina Bali di Satuan Pelayanan Gilimanuk bersama BKSDA Resor Pelabuhan Gilimanuk dan Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk saat melaksanakan pengawasan terpadu di Pos 1 Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Kasus pengiriman ilegal ratusan burung tanpa dokumen karantina terungkap setelah petugas menerima informasi mengenai rencana pengiriman burung menggunakan bis malam menuju Jawa Tengah. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai. Saat memeriksa bagasi salah satu bis, petugas menemukan 284 ekor burung yang dikemas dalam 3 kardus dan 4 keranjang buah. Namun awak bus tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan hewan maupun dokumen karantina sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kami dengan teman-teman dari Polsek dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengamankan 7 kardus burung yang dimuat di dalam bagasi bus, saya sebut saja busnya Wisata Komodo, yang hendak dibawa burungnya ini ke tujuan Yogyakarta menurut sopirnya. Burung tersebut dititip oleh seseorang. Kemudian kami periksa kelengkapan dokumennya, tidak bisa, sopir dan awak bus tidak bisa menunjukkan sertifikat karantina maupun sertifikat yang dipersyaratkan, sehingga kami mengamankan burung-burung tersebut. Kemudian untuk kita periksa kesehatannya dan selanjutnya kita serah terimakan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Gilimanuk untuk dilepas liarkan esokan harinya di Taman Nasional Bali Barat, Resort Karangsewu. Petugas selanjutnya mengamankan seluruh satwa untuk mencegah peredaran ilegal serta meminimalisir risiko penyebaran penyakit hewan antar daerah. Dari hasil pendataan disita 136 ekor burung pleci, 101 ekor trucuk, 31 ekor gelate wingko, dan 16 ekor sikatan rimba dada coklat. Setelah melalui proses penanganan, seluruh barang bukti berupa 284 ekor burung diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan di kawasan Taman Nasional Bali Barat, Kabupaten Jembrana. Laporan Tim Liputan Jembrana, Bali, Garuda TV. Kondisi cuaca di kawasan Selat Bali dalam beberapa hari ke depan diperkirakan masih terus berubah-ubah. Meski tinggi gelombang relatif rendah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin yang dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 dan Pasar di Jembrana, Bali memperkirakan kondisi cuaca di kawasan pelabuhan ASDP Gilimanuk dan perairan Selat Bali masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, kondisi cuaca diperkirakan dapat berubah sewaktu-waktu. Kecepatan angin berkisar 1 hingga 9 knot dengan hembusan maksimum mencapai 21 knot pada waktu tertentu. Sementara tinggi gelombang berada pada kisaran 0,1 hingga 0,5 meter. BMKG menilai kondisi tersebut masih mendukung aktivitas penyeberangan. Pengguna jasa kapal feri, nelayan, dan masyarakat yang beraktivitas di laut diminta tetap mengutamakan keselamatan serta memantau informasi cuaca terbaru. Baik, untuk sekarang kan kita memasuki puncak-puncak bulan musim kemarau. Jadi angin musiman itu sangat berpengaruh pada prospek cuaca. Jadi cuaca itu dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca seperti
angin, kemudian suhu dan lain-lain. Nah, berhubung sekarang kita sudah memasuki bulan-bulan di mana puncak musim kemarau yaitu sekitar Juli hingga Agustus, maka kondisi angin juga semakin kencang. Nah, gelombang di perairan itu sendiri juga faktor utamanya dari kecepatan angin itu sendiri. Nah, berhubung kecepatan anginnya semakin kencang, maka gelombangnya juga semakin tinggi. Begitu, terkhusus di wilayah selatan Jembrana yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia dan juga terkhusus di wilayah perairan Selat Bali. Gitu, Pak. Jadi penutupan pelabuhan Gilimanuk, pelabuhan Ketapang yang terjadi mulai dari tanggal 26 kemarin hingga terakhir tanggal 29 itu karena memang dipengaruhi oleh angin musiman, yaitu biasa kita sebut kalau musim kemarau itu angin musim timuran. Angin musim timuran yaitu identik dengan angin yang kencang gitu, Pak. Selama periode tersebut, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 94%. Suhu permukaan laut berkisar 27 derajat Celcius, sedangkan arus laut bergerak ke arah barat daya dan tenggara dengan kecepatan bervariasi. Laporan Tim Liputan Jembrana Bali, Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Jembrana, Bali menyebabkan sejumlah wilayah di ujung barat Pulau Bali tersebut mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD Jembrana terus menyalurkan bantuan air bersih ke daerah-daerah terdampak. Berdasarkan data BPBD Jembrana, pendistribusian air bersih dilaksanakan sejak 25 Mei hingga 4 Agustus 2026. Selama periode tersebut, BPBD telah melakukan 21 kali pendistribusian dengan total volume air mencapai 97.000 liter. Bantuan tersebut menjangkau berbagai desa, kelurahan, sekolah, fasilitas umum, serta telah membantu sekitar 360 kepala keluarga.
Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan air bersih, BPBD menyiapkan tandon penampungan air di beberapa titik. Dalam proses pendistribusian, BPBD juga mendapat dukungan dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Jembrana. Namun pendistribusian air bersih menghadapi kendala akibat terbatasnya pasokan air dari PDAM. Menurutnya, debit sumber air selama musim kemarau membuat pengambilan air oleh BPBD dibatasi hanya 1 kali dalam sehari. Sebagai upaya jangka panjang, BPBD Jembrana telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan pembangunan sumur bor di wilayah-wilayah yang kerap mengalami krisis air bersih. Langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi saat musim kemarau. Memang untuk jangka panjang, ini kan solusi jangka pendek ya. Solusi jangka panjang, kemarin kita sudah lakor dengan pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, Deputi Kedaulatan, bahwa kita dimungkinkan untuk mengajukan permohonan sumur bor. Ya. Karena kalau setiap tahun terus-menerus seperti ini gitu misalnya, tanpa ada solusi ya kita juga kewalahan. Suplai air sampai ke terbatasan anggaran juga kita BBM-nya kan, BBM mahal, anggarannya sedikit gitu ya. Betul. Ya tentu ini tidak menjadi solusi yang bagus gitu ya. Jadi memang semestinya kalau memang jadi dibantu, kita akan bangun sumur-sumur bor sehingga kedepannya masyarakat bisa memanfaatkan itu. Ya. Demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, BPBD Jembrana menegaskan akan terus melakukan pendistribusian air bersih selama musim kemarau berlangsung, sekaligus mendorong realisasi pembangunan sumur bor sebagai solusi permanen bagi wilayah-wilayah yang rawan mengalami krisis air bersih. Laporan Tim Liputan Jembrana Bali, Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, ngumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV.